satu cara untuk optimalisasi dari pertidaksamaan linier selain dari metode grafik itu kita bisa menggunakan cara metode simplex. Kalau kemarin kan metode grafik itu kekurangannya untuk yang variabelnya lebih dari dua, itu kita agak kesulitan menentukan titik potongnya ya. Menganalisis grafiknya untuk menentukan titik potongnya itu agak sulit. Nah, sekarang metode simplex itu bisa digunakan untuk yang variabelnya lebih dari dua. Walaupun digunakan untuk variabel yang lebih dari dua, sebenarnya kalau memang variabelnya pas dua juga bisa. Jadi metode simplex itu salah satu metode atau cara yang digunakan untuk menemukan solusi optimalisasi. Jadi kalau saya bilang optimalisasi itu artinya ada dua, bisa maksimum, bisa minimum gitu ya. Eh, Tidak terbatas dengan jumlah berapa variabelnya. Jadi bisa sampai X1, X2, X3 itu pakai simplex bisa. Walaupun cuma dua, misalkan X1 dan X2 itu juga pakai simplex juga bisa gitu ya. Nah, eh ini memang agak-agak sulit ya. Terkadang errornya banyak. Jadi maksudnya error di sini karena kita tidak teliti gitu ya, ketelitian kita kurang. Jadi kalau salah di awal itu nanti ke bawah-bawahnya itu biasanya ya salah gitu karena kan memang harusnya dari awal tuh sudah apa namanya sudah dicek gitu ya. Kalau dari awal salah nanti ke bawahnya dia akan salah juga merendet karena data yang bawah itu diambil dari data yang atas. Oke, Bentar ya, saya share screen dulu. Belum pernah ada kelompok ya. Jadi nanti di materi ini nanti saya jelaskan di awal karena ada beberapa langkah. Nanti sisanya bisa dilanjutkan secara diskusi kelompok ya. Jadi caranya sama, hanya berulang-ulang. Jadi kalau metode simplex itu seperti siklus ya. Ketika di siklus satu atau iterasi di sini istilahnya. Ketika di iterasi satu itu kita masih belum bisa menemukan solusi optimal, maka kita harus melanjutkan ke iterasi dua. Nah, melanjutkan ke iterasi dua itu caranya sama persis dengan yang di iterasi satu. Hanya saja kan nanti angka atau data-data yang dipakai itu dia berbeda. Jadi caranya sama, hanya data-datanya saja yang berbeda gitu ya. Jadi nanti akan ada tugas kelompok. Jadi nanti tolong diacak ya, boleh pakai aplikasi atau apa untuk kelompoknya untuk meneruskan tugas yang metode simplex ini. Layar saya sudah kelihatan ya. Oke. Nah, seperti yang tadi di awal saya jelaskan, jadi metode simplex ini digunakan untuk mencari solusi optimalisasi dari program linier dengan tidak terbatas pada variabelnya. Jadi untuk variabel 2 bisa, variabel 3 juga bisa gitu ya. Beda kalau grafik kemarin kan terbatas dengan variabel ya. Untuk variabel yang lebih dari 2 itu memang agak kesulitan kita untuk menentukan titik potongnya atau solusinya gitu ya. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam metode simplex ini. Sebenarnya langkah intinya itu simple, hanya ada 3 langkah, tetapi di setiap langkah-langkahnya itu mengandung banyak sekali sub langkah-langkah ya.
Jadi tidak sulit tapi rumit dan rentan salah gitu kalau kita tidak teliti ya. Nah, langkah yang pertama itu kita bisa mengubah bentuk umum menjadi bentuk standar dari pertidaksamaannya. Langkah yang kedua, kita membuat tabel simplex. Nanti akan banyak sekali tabel-tabel yang ada ya. Langkah yang ketiga itu membuat iterasi atau melakukan iterasi. Nah, dari setiap langkah-langkah ini nanti di dalamnya ada sub langkah-langkah lagi. Nah, itu yang harus lebih diperhatikan ya. Nah, jadi biasanya kalau kita punya pertidaksamaan itu kan bentuknya misalkan X1 ditambah 3X2 sama kurang dari sama dengan 5 misalkan ya. Nah, itu akan kita ubah bentuknya untuk langkah pertama mengubah bentuk umum ke bentuk standar itu tinggal dipindah ruaskan saja yang kanan ke kiri. Jadi nanti yang sebelah kanannya itu bisa sama dengan 0 gitu ya. Kalau misalkan di ruas kanannya ketemu negatif, tapi jarang ya, biasa kita selalu di ruas kanannya itu positif. Tapi andaikan nanti ada suatu pertidaksamaan, jadi bukan apa, bukan positif gitu sebelah kanannya, maka itu harus kita positifkan dulu. Caranya dengan kita kalikan seluruh ruas dikali dengan negatif 1. Tapi kan kalau selama ini kita pakai yang positif ya, karena kan berhubungan dengan yang sebelah kanan tuh kotak biasanya ya. Misalkan bahan A dengan bahan B itu dalam suatu pabrik dapat memproduksi maksimal 20 meter misalkan. Berarti kan harus kurang dari sama dengan 20. Jadi tidak mungkin negatif 20 gitu kan ya. Nah, terus yang berikutnya mengubah fungsi tujuannya itu, tadi yang sudah saya jelaskan ya, jadi mengubah fungsi Z-nya itu harus dipindahkan menjadi sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama, jadi misalkan kasus optimalisasi itu kan ada dua ya, ada minimum, ada maksimum ya. Ketika nanti Z-nya itu diminta minimum, maka harus kita rubah, misalkan di sini ada 40x1 ditambah 30x2. Maka harus kita merubah menjadi negatif Z maksimum. Jadi dikalikan negatif semua. Min 40x1 dikurang 30x2. Jadi di sini kasusnya itu harus jalannya ke yang maksimum. Ketika nanti kalian ketemu dimintanya optimalisasi minimum, berarti kalian ubah ke dalam maksimum. Caranya ini dengan dikalikan negatif seluruh koefisien dari Z-nya. Jadi min Z sama dengan yang sebelah kanannya juga dikalikan dengan negatif gitu ya. Terus setelah kalian tahu minimum atau maksimum, berikutnya adalah mengosongkan ruas kanan dari fungsi tujuan. Jadi kalau misalkan Z-nya itu misal Z-nya sama dengan 8x misalkan ya, 8x1 ditambah 5x2. Maka kita rubahnya menjadi Z min 8x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi dirubah dalam bentuk sama dengan 0. Ini tadi yang atas, kalau dimintanya minimum ya harus kalian rubah ke dalam Z maksimum. Lalu setelah ada Z, sudah setelah ketemu Z maksimum, itu harus dirubah menjadi bentuk sama dengan 0. Lalu berikutnya, fungsi kendala. Ini kan tadi fungsi Z ya. Yang berikutnya untuk fungsi kendala, si pertidaksamaannya. Fungsi kendalanya
harus diubah ke dalam persamaan. Jadi seperti kita menyajikan pertidaksamaan ke dalam bentuk matriks, kan harus dibuat persamaan dulu ya, dibikin sama dengan. Misal, persamaan yang pertama misalkan 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 10. Maka kita rubahnya menjadi 3x1 ditambah 2x2 ditambah S1 sama dengan 10. Jadi di sini akan muncul variabel baru yaitu S1. Namanya select variable ya. Supaya tandanya itu yang dari kurang dari atau lebih dari itu berubah dari sama dengan. Di sini dimisalkan dengan S1 untuk persamaan 1. Lalu misalkan ada lagi persamaan duanya, misalkan X1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 15. Maka persamaannya menjadi X1 ditambah 6x2 ditambah S2 sama dengan 15. Jadi variabel baru di persamaan 2 ini adalah si S2. Gitu ya. Sebentar dulu, saya ada telepon dulu. Nah, sampai sini paham ya? Jadi langkah yang pertama yaitu mengubah bentuk umum ke bentuk standar. Itu ada dua kasus. Yang pertama untuk si Z-nya, si fungsi objektifnya. Ketika di soal fungsi objektifnya itu mencari nilai optimal minimum, maka harus dirubah terdahulu menjadi maksimum. Caranya dengan mengalihkan semua variabel dengan negatif 1. Lalu yang kedua, setelah Z-nya memang itu sudah maksimum, kita rubah bentuknya menjadi sama dengan 0 dengan cara pindah ruaskan semua yang ada di sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi sebelah kanannya sama dengan 0. Itu untuk fungsi Z-nya. Kita masih di langkah 1 ya. Lalu sublangkah berikutnya adalah si soalnya, fungsi kendalanya kita ubah ke dalam persamaan. Artinya tanda kurang dari atau lebih darinya kita ubah menjadi sama dengan. Tetapi dengan catatan kita harus menambah variabel yaitu variabel select ataupun variabel surplus. Caranya tinggal ditambahkan S1 untuk persamaan 1, nanti di persamaan 2 berarti ditambah S2. Kalau misalkan ada 3 persamaan, misalkan ada X1 tambah X2 tambah X3 itu kan 3 persamaan ya. Berarti nanti ditambahkan S3. Jadi ditambah S3 sama dengan berapa gitu ya. Jadi setiap variabel itu ada penambahannya tersendiri. Nah, kita lanjut. eh Misalkan di sini ada soal. Kita sudah mulai ke contoh soal ya. Carilah nilai maksimal dari X1 ditambah X2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 2. 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 8. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 3. Dan di sini Z-nya karena maksimum ya, jadi Z maksimumnya adalah 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3. Soalnya yang ini. Nah, kita akan menjawab soal ini. Yang pertama adalah kita ke langkah 1 dulu ya. Di langkah 1 tadi kita harus merubah si fungsi kendalanya. Juga kita melihat Z-nya apakah sudah
ditanyakannya Z maksimum atau belum ya. Ternyata di soal ini Z-nya sudah ditanya Z maksimum. Jadi tidak harus kita rubah dengan mengalihkan negatif satu. Itu tidak ya, karena sudah maksimum yang ditanya. Jadi karena Z-nya di sini sudah maksimum, berarti kita bisa langsung pindah ruaskan saja. Jadi Z-nya tinggal kita pindah ruaskan. Z min 8x1 ditambah, atau gini aja nih. Anggap ini persamaan 1 ya, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Terus yang Z max itu ya Z-nya gitu ya. Berarti di sini untuk persamaan 1 tadi kita rubah dulu. Berarti X1 ditambah X2 ditambah 2x3 ditambah S1 sama dengan 2. Itu kan? Kita nambah variabel baru. Terus untuk persamaan yang kedua, 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 sama dengan, ditambah S2 sama dengan 8. Persamaan yang ketiga, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3, berarti S-nya ditambah S3 sama dengan 3. Lalu untuk Z-nya, tinggal kita pindah ruaskan yang kanan ke kiri. Berarti Z dikurang 8x1 dikurang 9x2 dikurang 4x3 sama dengan 0. Selesai ya, langkah 1 selesai. Tadi setelah langkah 1, langkah 2 kita membuat tabel simplex. Nah, pada tabel simplex itu diperhatikan untuk isiannya ya. Yang paling pertama ada yang namanya variabel baris. Basis, sorry. Lalu kita isi di sini ada X1, ada X2, ada X3, variabel-variabelnya ya. Ada S1, ada S2, ada S3. Nanti ada istilah yang namanya nilai kunci. Ada lagi paling kanan itu adalah indeks. Lalu untuk barisnya juga sama, tetapi hanya si S1, S2, dan S3 dengan Z saja kalau yang ke bawah ya. Jadi di sini di baris pertama ada S1, ada S2, ada S3, dan ada Z. Nanti kalau misalkan soalnya itu dua variabel, ya berarti tidak ada S3, hanya S1 dan S2 saja untuk ke bawahnya. Ke kanannya berarti hanya X1, X2, S1, S2, nilai kunci, dan indeks ya. Jadi itu menentukan, yang menentukan adalah di soalnya. Nah, kita akan mulai mengisi tabel-tabelnya dari data yang ada di soal yang diberikan oleh soal. Diisi dengan menggunakan koefisien-koefisien yang ada di soal, gitu ya. Berarti untuk fungsi kendala yang pertama, yang X1 tambah X2 tambah 2x3 ditambah S1 sama dengan 2, koefisien-koefisiennya adalah 1, 1, 2, S1-nya 1. Nah, di persamaan pertama kan S2, S3 nggak ada ya. Kita bisa isi dengan 0. Lalu berikutnya, ini bukan nilai kunci, nilai kanan. Nanti ada lagi yang namanya nilai kunci. Ini nilai kanan. Nilai kanan tuh yang sebelah kanannya ya, sama dengannya. Berarti di sini 2. Lalu untuk baris yang kedua, kita isi dengan persamaan kedua. Berarti 7, 6, 2, S1-nya nggak ada, berarti 0. S2-nya ada, berarti kita isi 1. S3-nya tidak ada, kita isi 0. Nilai kanannya 8.
Lalu berikutnya S3 kita isi dengan persamaan yang ketiga ya. Persamaan yang ketiga kan ini 2, 3, 4. Berarti 2, 3, 4. S1-nya tidak ada, ditulis 0. S2-nya juga 0. S3-nya ada, kita tulis 1. Nilai kanannya, sebelah kanannya kita isi dengan 3. Lalu berikutnya Z-nya juga kita isi. Berarti X1-nya dimulai dari -8 ya. -8, -9, -4. Sedangkan S1, S2, S3-nya dan nilai kanannya itu 0. Berarti di sini kita isi 8, -9, -4, 0, 0, 0. Nilai kanannya juga karena sama dengan 0, berarti diisinya sama dengan 0. Izin bertanya, yang Z paling bawah itu, yang X1-nya 8 atau -8? Oh, iya. Sudah. Itu. Kita lagi ke sini. Sambil dicek ya, takutnya saya keliru nih kayak barusan. Oke, makasih. Nah, lanjut ya. Berikutnya adalah kita mencari kolom kunci. Jadi ada yang namanya yang berurut namanya iterasi. Ini kita masih di iterasi siklus 1 ya. Jadi mencari kolom kunci. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, jika fungsi Z-nya yang ditanyakan maksimal, maka kolom kunci adalah nilai negatif tertinggi. Catatan yang kedua, jika nanti Z-nya minimum, maka kolom kunci adalah nilai positif tertinggi. Jadi dicek nanti tandanya ya, positif atau negatif. Jadi tidak ada terbesar terkecil, adanya nilai negatif tertinggi atau nilai positif tertinggi. Kalau misalkan ada dua nilai yang sama, maka kalian boleh pilih salah satu. Jika ada dua nilai tertinggi, entah itu negatif atau positif ya, tergantung Z-nya, yang sama, pilih salah satu. Ini untuk kolom kunci. Berikutnya, mencari baris kunci. Yang pertama, baris kunci adalah baris yang memiliki nilai indeks positif terkecil. Jadi nanti kita akan mencari kolom yang paling kanan tuh yang masih kosong itu adalah kolom untuk nilai indeks. Nah, si baris kunci adalah yang memiliki nilai indeks positif terkecil. Baris kunci yang mempunyai nilai indeks terkecil. Nah, rumus untuk nilai indeks adalah nilai kanan. Di tabel tadi ada nilai kanan ya, dibagi dengan kolom kunci. Kolom kunci itu yang sudah kita temukan sebelumnya. Kalau misalkan nanti kolomnya 0 atau negatif, jadi nggak usah dicari ya. Kalau misalkan ada nilai indeksnya sama, misalkan paling kecil nilai indeksnya 3. Ada dua tuh. Ada di baris kedua dan baris ketiga. Berarti kalian boleh pilih salah satu bebas ya. Oke, langkah yang ketiga adalah mencari nilai kunci. Banyak banget istilah ya.
Nilai kunci itu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Apa ya? Bukan perpotongan ya. Kalau garis yang perpotongan. Persilangan mungkin ya. Persilangan kolom kunci dan baris kunci. Dah. Oke, kita harus membuat dari tabel yang ini ya. Atau mau bikin tabel baru juga enaknya gimana nih? Langsung di sini aja ya. Berarti sini kita cari dulu indeksnya. Tadi indeks rumusnya nilai kanan dibagi kolom kunci. Berarti kita harus cari kolom kunci dulu tuh. Jika Z max-nya adalah, jika Z-nya itu maksimum, maka kolom kuncinya adalah nilai negatif tertinggi. Kalian bisa lihat di Z-nya mana yang mempunyai nilai negatif tertinggi. Jadi nilai negatif tertinggi artinya berarti yang paling sangat negatif untuk di baris Z-nya. Jadi kalian fokusnya ke Z ya. Di sini bisa kalian lihat di baris Z ada -8, ada -9, -4, 0, 0, 0. Nah, mana yang mempunyai nilai negatif tertinggi? Karena tadi kan kita dimintanya mencari nilai maksimum ya. Berarti kita cari Z-nya yang mempunyai nilai negatif tertinggi. Dan ternyata nilai negatif tertinggi itu ada di -9 ya. Lalu yang berikutnya kita mencari baris kunci. Baris kunci adalah kita harus cari indeksnya dulu. Indeksnya itu tadi nilai kanan dibagi kolom kunci. Berarti kita cari dulu tuh kolom kuncinya. Tadi kolom kuncinya berapa? -9, Bu. Ya, ya nih saya mau munculin stabilo mana sih? Nah, ini saya tanda ini. Nah, ini namanya kolom kunci karena tadi Z-nya yang paling negatif tertinggi adalah -9, ada di kolom X2. Jadi dari atas ke bawah si X2 itu namanya kolom kunci ya. Setelah dapat kolom kolom kunci, kita bisa mencari indeks. Berarti indeksnya tadi nilai kanannya berapa? Nilai kanannya 2. Berarti 2, nih yang ini ya. 2 dibagi kolom kunci. Kolom kuncinya ini 1. 2 bagi 1, 2. Terus yang bawahnya 8 dibagi 6. Yang bawahnya lagi berarti 3 dibagi 3 sama dengan 1. Yang bawahnya nggak usah ya, karena nilai kanannya kan 0. Oke, di sini kita sudah dapat indeksnya 2, 8/6, dan 1. Berarti setelah kita dapat indeks, kita bisa menentukan baris kunci. Di mana tadi caranya yang ini, baris kunci adalah yang memiliki nilai indeks terkecil. Nilai indeks yang terkecilnya adalah berapa? 1, ya kan? Berarti baris kuncinya ada di baris yang S3. Nah, yang ini kita kasih nama dulu. Tadi di sini namanya kolom kunci. Nah, yang ini tadi namanya baris kunci. Ya, sampai sini paham ya? Lalu berikutnya mencari nilai kunci. Nilai kunci merupakan persilangan antara kolom kunci dengan baris kunci. Berapa nilai kuncinya? Nah, ketemunya di angka berapa nih yang perpotongan atau persilangannya? Di angka positif 3. Nih. Maka si 3 ini yang disebut dengan nilai kunci. Tuh. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan dicermati dulu. Sebelum lanjut, kita bikin tabel yang kedua untuk mencari variabel keluar dan variabel masuk. Sampai sini, paham? Lanjut ya. Belum mau nanya. Ya, silakan. Itu yang indeks tadi, takutnya Mm-mm. kelewat saya. eh sampai berarti sampai S3 doang ya, Bu, itunya, meriksanya.
Sebenarnya semua, cuman kan tadi ada catatan kalau misalkan dia bernilai nol itu bisa diabaikan karena kan nol dibagi berapapun nol ya. Jadi tidak usah dihitung juga tidak apa-apa. Karena pasti yang Z itu kan pasti nilai kanannya nol ya. Fungsi tujuan kan nggak ada kanannya ya. Jadi tadi kita pindah ruaskan sama dengannya sisa nol gitu. Jadi cukup sampai S3 saja untuk 3 variabel. Kalau 2 variabel berarti cukup sampai S2 gitu. Oh, oke, Bu. Makasih. Ya, yang lain ada lagi yang mau ditanya sebelum ke langkah berikutnya. Ini baru 30% ya. Tidak sulit tapi rumit. Lanjut ya. Oke. Kita bikin tabel baru. Itu harusnya penjelasannya di atas ya. Nanti kita sering naik turun nih. Oke, kita akan bikin tabel baru sama isi tabelnya ada variabel basis. Tadi ada X1, ada X2, X3, S2. Oke, di langkah yang ini kita akan atau mengidentifikasi mana yang variabel keluar, mana yang variabel masuk. Jadi ada istilah variabel keluar, variabel masuk. Nanti ada variabel yang keluar digantikan dengan variabel yang masuk. Jadi ada yang dibuang dan ada yang dimasukkan gitu ya, diganti. Bagaimana siapa sih variabel keluar dan variabel masuk? Nah, variabel pada basis yang kunci itu diganti dengan variabel pada ya. Jadi variabel keluar dan variabel masuk adalah si variabel basis yang pada baris kunci diganti dengan pada kolom kunci. Berarti tadi baris kuncinya yang S3 ya, terus kolom kuncinya tadi yang X2 ya. Nih, kolom kedua baris kuncinya yang S3 di si S3 ini dengan variabel keluar. Kita sebut dengan variabel keluar. Jadi nanti dia yang akan kita buang, yang akan kita ganti. Dengan siapa? Dengan kolom kunci. Kolom kuncinya kan tadi ya, berarti ini merupakan variabel masuk. Jadi yang masuk menggantikan yang keluar. Karena yang keluar tadi S3, ini saya coret, kita ganti dengan X2. Gitu ya. Nah, lalu kita isi deh berikutnya setelah mengganti variabel keluar dan variabel masuk. Saya tulis langkah ya. Ini saya
Jadi pilih salah satu. Nah, ini di sini langkah berikutnya variabel keluar dengan variabel masuk. Boleh nggak aktor? Variabel keluar dan variabel masuk. Ya. Nah, berarti tadi variabel keluar dan variabel masuknya udah jelas. Variabel keluar sama dengan baris kunci. Terus variabel masuk sama dengan si kolom kunci. Itu ya. Lalu langkah berikutnya adalah mencari nilai baru pada baris kunci. Mencari nilai baru pada baris kunci. Saya pakai headset dulu. Nih ada anak. Oke, tes suara saya masih terdengar ya. Oke, tadi terakhir kita mencari nilai baru pada baris kunci. Nah, nilai baru ini kita harus memasukkan rumusnya. Rumusnya adalah nggak muat ya. Sorry. Nanti deh. Nilai baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baru baris kunci dikali dengan kolom kunci. Nilai kolom kunci. Nah, kita tadi kan sudah tahu ya, baris kuncinya itu tadi yang di S3. Yang S3 merupakan baris kunci. Nah, kita akan mengisi si baris kuncinya dulu. Nah, bagaimana cara mencari nilai baru pada baris kunci? Oh, ini bukan nih. Ini mencari nilai baru pada baris lain. Sorry, ini baris lain. Nah, yang ini baru mencari nilai baru pada baris kunci. Balik ya tadi ya. Caranya adalah dengan membagi si nilai di baris kunci tadi dengan nilai kunci. Kan tadi kita sudah dapat nilai kunci ya. Tadi nilai kuncinya adalah, mana tadi nilai kuncinya? 3.
Jadi kita akan bagi dengan 3. Nah, kita fokus dulu ke baris kunci. Tadi baris kuncinya ada di yang X3 ya. Berarti di sini masing-masing semuanya kita bagi dengan 3. Ini 2 kita bagi 3, 3 kita bagi 3, lalu ini 4 kita bagi 3 nih yang ini. Terus 0 juga kita bagi 3, semua kita bagi 3 ya. Jadi biar kelihatan, ini agak saya kecilin. Jadi kita copy paste dulu saja nilai-nilai yang ada pada baris S3. Di sini ada 2, terus ada 3, lalu ada 4, ada 0, 0, 1, 3. Nah, tadi nilai baru pada baris kunci adalah dengan cara membagi dengan nilai kunci. Jadi baris lama dibagi dengan nilai kunci. Baris lamanya tadi 2, 3, 4, 0, 0, 1, 3. Terus tadi nilai kuncinya adalah ini ya. Nilai kuncinya tadi persilangannya dapat 3. Berarti kita bagi dengan 3. Jadi 2 per 3, 3 per 3, 4 per 3. Dan kita bagi dengan 3. Kita tetap 2 per 3. Yang ini 1, 4 per 3. Ini 0, ini 0, yang ini 1. Nah, kita dapat nilai baru pada baris kunci. Sekarang mencari nilai baru pada baris yang lain. Tadi kan baris kunci itu kan si S3 ini ya, kita sudah dapat. Nah, bagaimana cara mengisi baris lain yang masih kosong ini? Caranya nilai baru sama dengan nilai lama dikurangi nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Jadi nilai lamanya kita tulis lagi. Makanya tadi kolomnya saya besarin supaya rumusnya bisa masuk. Jadi kita tulis dulu ya nilai-nilai lamanya dari baris S1 dulu. S1 tadi di sini ada 1, 1, 2, 1, 0, 0, 2. Terus nilai barunya tadi yang sudah kita tulis di bawah dikali nilai kolom kunci. Nilai kolom kuncinya masing-masing berapa? Nah, untuk baris S1 nilai kolom kuncinya kan 1 ya nih. Jadi ini nilai kolom kunci untuk baris S1. Bawahnya nilai kolom kunci untuk baris S2 dan seterusnya. Jadi nilai kunci dengan nilai kolom kunci itu beda. Nilai kunci itu 1 ya, yaitu si 3 ini. Tapi kalau misalkan nilai semuanya per kolomnya itu nanti masing-masing setiap barisnya dia di baris ke-1, apakah di baris kedua atau di baris ketiga, seperti itu ya. Oke, kita mulai untuk baris S1. Berarti baris lamanya tadi nilainya 1 dikurangi baris barunya adalah 2 per 3. Berarti 1 dikurang 2 per 3 dikali nilai kolom kunci. Untuk S1 tadi nilai kolom kuncinya adalah 1. Berarti dikali 1. Terus yang X2 berarti 1 dikurang baris barunya kan 1 ya. Nih yang ini nih baris baru, nilai baris baru. 1 dikali nilai kolom kuncinya 1. Gitu ya. Terus dan seterusnya ya. Berikutnya yang X3 berarti 2 dikurang baris lamanya 4 per 3 dikali 1. Ini berarti 1 dikurang 0 dikali 1. 0 dikurang 0 dikali 1. 0, 0, 1 per 3 ya. 1 per 3 dikali 1. Nah, ini berarti 2 dikurang 1 dikali 1.
Nah, tinggal kita isi. 1 dikurangin 2/3 kali 1. 2/3 kali 1, 2/3. Jadi 1 dikurangin 2/3 berapa tuh? 3/3 jadi 1/3 ya. 1/3. Ini 1/3. Yang ini berarti 0. 4/3. Jadi 2/3. 1. 0. Ini 0 dikurangi 1/3 minus 1/3. Yang ini 1. Selesai nih baris S1. Nah, sekarang baris S2. Perlakuannya juga sama. Baris lama, nilai baris lamanya isi dulu. Lupa saya nih. Jadi harus naik turun, naik turun. Harusnya tadi tabelnya 1 halaman biar nggak bolak-balik. S2-nya ada ini ya. Ada 7, ada 6, ada 2, dan seterusnya. Berarti di sini 7, 6, 2, 0, 1, 0, 8. Ya. Oke, berarti di sini nilai lamanya 7 dikurangin nilai baru barisnya 2/3 dikali nilai kolom kunci. Untuk S2 tadi kolom kuncinya adalah 6 ya. Berarti dikalikannya 6. Berikutnya dikurangin baris barunya 1 dikali 6. Ini dikurangin 4/3 dikali 6. Ini dikurangi 0 dikali 6 kurang 0 kali 6 dikurang 1/3 kali 6. Ini dikurang 1 dikali 6. Oke ya, tinggal diisi. 6 kali 2, 3, 3, 4. Berarti di sini 3. Ini 0. Ini minus 6. Ini 0 ya. 1 dikurangi 0 ini 1. 6 bagi 3, 2. Ini minus 2. 8 dikurangi 6, 2. Lanjut yang terakhir untuk baris Z-nya. Kita copy paste lagi. Isi dari baris Z ada siapa nih? Minus 8. Ada minus 9. Ada minus 4. Ada 0. 0. 0. 0. Masukin lagi ke rumus. Nilai baru adalah nilai lama yang barusan kita copy paste. Dikurangi nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kunci ini yang warna merah-merah nih. Yang variabel keluar berarti dikurang 2/3 dikali nilai kuncinya untuk Z adalah ini ya, negatif 9. Berarti dikali negatif 9 semua satu baris ini. Dikali negatif 9. Ya Allah, kecil-kecil banget. Ini juga min 9 dikurang 1 dikali 9. Ini dikurang 4/3 dikali 9. Dikurang 0 kali 9. Dikurang 0 kali 9. Dikurang 1/3 kali 9. Dikurang 1 kali 9. Nah, tinggal kita isi berapa? 6. Min 8 plus 6. Minus 2 ya. Ini berarti minus 2. Min 9. Min 9. Oh, min 9 ya tadi. Nilai kuncinya mana? Oh iya, min 9. Kelupaan minnya nggak kebawa nih. Ini min 9 semua. Ini min 9. Ini min 9. Min 9. Min 9. Ini juga min 9. Berarti min 9 plus 9. Ini 0. 8. Ini habis. 0. 0. Ini 3. Ini 9.
Oke, selesai nih tabel yang kedua. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Sebelum lanjut ke berikutnya. Ya, bingung nggak? Pusing ya, banyak banget. Ibu, itu yang Z-nya, Mm-mm. ntar, bukannya min plus ya? Gak deh, bener Ibu, aku yang salah ngitung. Ini jadi kan min 8, ini min, tadinya aku pikir ini kan 3 kali min 9 itu min 3 ya, min 3 kali 6. Kirain min 8 dikurang min 6 jadinya min 14, ternyata ditambah ya Bu, jadi min 2. Mm-mm. Ya, min-min jadi plus. Jadi min 8 tambah 6. Ini 9-nya semuanya min ya. Tadi saya ketinggalan nih. Yang kolom pertamanya udah benar min 9, tapi yang sebelah kanan-kanannya ketinggalan minusnya. Oke, ada lagi. Ayo, jangan sampai ada yang ketinggalan bingung di awal ya. Nanti di belakang-belakangnya bingung juga. Saya tungguin siapa yang mau Ibu nanya. boleh scroll ke atas nggak Bu? Saya mau screenshot. Yang di mana? Ini. Ini Yang halaman tabel pertama. Ya, agak delay ya sebentar ya. Ini. Tabnya ini ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Silahkan. Tidak ada yang mau ditanya? Oke, sebenarnya ini sudah selesai. Di baris Z-nya tidak ada yang negatif. Jadi, akhir dari tabel simplex ini adalah si baris Z-nya semuanya harus positif. Ketika sudah positif, maka itu sudah menjadi jawabannya. Jadi, jawaban akhirnya itu adalah si nilai kanan pada baris Z. Gitu ya. Karena di sini baris Z-nya ada yang negatif, yaitu si negatif 2, artinya pada tabel di iterasi 1 ini belum mencapai nilai optimal. Misalkan, gimana sih Bu kalau misalkan semuanya sudah positif, berarti kita sudah selesai kan? Nah, jawaban akhirnya tuh yang mana? Kita kan mau mencari si Z-nya, berarti kita mau cari nilai kanan Z-nya. Coba dibayang-bayangin. Misalkan nih, di cara potongnya 0,5 ya. X1-nya 0, X2-nya 5. Terus Z-nya misalkan 2X1 ditambah 3X2. Misalkan nih ya. Berarti tinggal kita masukkan kan ya. Berarti X1-nya 0, X2-nya 5. Jadi 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 5. Hasilnya berapa? Itu yang menjadi tujuan kita yang mau dicari. 15. Berarti 15 ini kan ruas kanannya si Z ya. Nah, ini juga sama. Tabel ini sudah selesai ketika si Z-nya semuanya sudah positif dan hasil akhirnya yang sebenarnya kita cari adalah yang ini. Jadi andaikan si 2-nya ini positif, maka fungsi objektifnya jawabannya adalah 9. Kalau ditanya berapa si X1, X2, X3, X1, X2, X3-nya adalah 2,0,8. Tadi kalau 2-nya positif kita ganti ya. Gitu. Jadi jawaban akhirnya itu kalian terfokusnya ada di baris Z, terutama di bagian X1, X2, X3, dan nilai kanan gitu. Tapi dengan catatan tadi saya bilang Z-nya semuanya harus positif. Lalu ini bagaimana Bu? Ternyata Z-nya ada yang negatif. Berarti kita harus mengulang lagi ke iterasi 2. Iterasi 2 tuh kayak siklus yang kedua. Caranya sama dengan yang di awal, tetapi tabel awalnya kondisinya adalah yang ini. Gitu. Tuh ya, kalau tadi kan tabel awalnya ini dari soal nih. Ini merupakan tabel awal, lalu kita buat tabel baru di sini. Nah, ketika yang ini, hasil ini terakhir, ini merupakan tabel awal, sehingga kalian harus bikin tabel baru. Sampai si elemen-elemen di baris Z pada tabel baru itu semuanya positif. Ketika sudah positif, ya sudah selesai. Itu kalau misalkan masih negatif, lanjut lagi ke iterasi 3 atau siklus 3 dan seterusnya. Pokoknya sampai si Z-nya itu semuanya positif. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Nah, yang menjadi tugas kelompok adalah kalian cari di siklus 2 dengan cara berkelompok ya. Silakan dibagi kelompoknya, satu kelompok 5 orang. Tadi ada berapa Dahlia? Mahasiswanya 30 berapa? 39 Ibu. Tapi ada yang nggak hadir Nah, Ibu heeh. karena sakit. Berapa yang nggak hadir? Kalau di sini 35 berarti 4. Yang sekarang ada berapa? Sekarang 35. 35 ya. Oke, 55 aja ya. Berarti silahkan dibuat 7 kelompok, mungkin boleh diacak. Ini Zoom-nya bisa pakai breakout room nggak sih, Lia? Bisa Ibu. Bisa ya. Nanti tolong dibuat breakout room-nya 5 gitu ya. Ada 7 breakout room nanti. Ya baik Ibu. Anggotanya Ya, bebas jadi atau ditentukan Ibu? bebas diacak aja Ya, baik biar Ibu. cepet. Oke, silahkan ya. Jadi nanti tugasnya adalah kalian membuat tabel ini lagi. Ibu mau nanya, Bu. Ya, yang bilang kan yang itu nggak boleh minus ya, Bu. Nah, itu Mm-mm. dinilai X1 sampai Boleh minus. itu X1-nya Z-nya itu minus ya, Bu. Mm-mm. Berarti harus cari sampai nggak minus gitu, Iya, Bu. betul. Kalau udah kasih 3, 4 atas, cek dari khawatir ada yang salah di awal. Biasanya sih, biasanya ya, yang sudah itu hanya di iterasi 2, iterasi 3 tuh sudah dapat positif semua. Kalau sampai beriterasi berjilid itu maksud kemungkinan mungkin ada yang salah hitung atau salah angka di awal. Di awal kan saya bilang ya, ini sebenarnya nggak sulit tapi rumit gitu. Bikin agak-agak pusing juga ya, lumayan. Jadi ketelitian harus nomor 1 gitu. Oke, terima kasih, Ada Bu. lagi? Bu, Ya sambil nunggu Lia ngacak. Kenapa? jadi fungsi kolom indeks itu buat apa, Bu? Tadi kolom indeks itu sebenarnya kalau di tabel yang kedua ini nggak ada ya. Jadi kolom indeks itu tadi kita pakai untuk di tabel yang pertama. Ini. Untuk mencari apa tadi di kolom indeks? Kolom indeks itu tadi untuk mencari baris kunci. Baris kunci itu kan tadi nilai indeks terkecil ya. Kita dapat si ijo-ijo nih, baris kunci dapatnya dari si nilai indeks terkecil. Tadi kan nilai indeks terkecilnya ada 2 ya. Yang ini nih ada 2, ada 8/6, sama ada 1. Yang paling kecil 1. Makanya baris kuncinya si ijo ini ada di baris S3 gitu. Jadi kepakainya di sini aja. Berarti pas nanti iterasi kedua nih, Mm-mm. pas kolom yang di bawah ini yang baru ini buat indeks lagi, Bu, buat nyari baris kunci sama kolom kunci. Iya, betul. Kan Ah, nanti oke. pasti berubah semua, ya kan? Iya, benar. Ya, makasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Ibu berarti yang tabel terakhir itu Mm-mm. kolom X1 ya, Bu? Kolom X1. Kolom X1 maksudnya? Kolom kunci kan itu minus yang paling tinggi. Berarti di minus 2. Balik lagi kan ke langkah pertama, Ibu. Iya, berarti yang di sini ya, di kolom X1 karena minus 2-nya paling tertinggi. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya? Silahkan. Ini sudah saya buat Ibu. Untuk nanti waktu selesainya, Ibu menemukan lagi atau bagaimana? Ya, kita sampai jam berapa sih? Jam setengah 1 ya? Iya Ibu. Mm-mm. Berarti mungkin sampai jam 12 ya, nanti setengah jamnya kita akan bahas gitu, perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Sampai setengah 12 Ibu. Sampai jam 12. 12 ya baik. Mm-mm. Nanti jam 12 balik ke ruang ini lagi ya. Berarti nanti ini tetap jadi ruang utama ya, Lia ya? Iya benar. Oke. Baik Ibu. Izin itu ya Ibu buat drop roomnya. Di teman-teman udah ada belum? Udah. Hmm.
Berarti saya bisa keluar masuk room secara bebas kan, Milia ya? Ya bisa Ibu. Oke, berarti saya sementara mau tetap di sini dulu ya, di ruang utama. Nanti teman-temannya biar masuk ke ruang masing-masing. Tapi di sini saya diundangnya ke room 5. Berarti saya masih bisa masuk ke room lain nggak ya? Bisa Ibu, nanti diundang. Oh, apa enggak, saya nggak usah diundang aja gitu ya. Jadi biar saya bisa masuk ke ruang mana aja. Kalau ini kan saya harus masuknya ke room 5 aja ya, nggak bisa ke room lain ya. Oh iya, Bang. Soalnya tampilan di saya hanya room 5 untuk berikut room ya. Hmm, bisa. Oh iya Ibu. Untuk file yang tadi apakah boleh kami minta dulu Ibu? Saya WA aja berarti ke Dahlia, nanti tolong di-share di grup kelas ya. Ya baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya mungkin nih saya live sebentar dulu ya, saya mau zoom bimbingan skripsi dulu. Nanti berarti saya masuk ke link yang sama tadi kan ya, masih sama ya. Ya benar Ibu. Oke. Udah yan. Lagi di breakout room Kak
Tes tes. Kalian belum mulai dari tadi? Udah, tapi lagi ngerjain dulu sih, Li. Oh. Kan 1/3. Belum. Oh, ini kali ya? Gimana? Biasanya gue. Enakan coret-coret sih. Satu per tiga. Lah, masih ya? Ini bisa coret-coret nggak di Paint? Ada aplikasi Paint di laptop. Apaan? Aplikasi Paint gitu. Cuma biar bisa coret-coret. Time. Paint, ini gue ketik. Oh, fine. Hmm. Nah, itu. Anjir, gimana caranya? Ini bisa diketik. Bisa. Ngabisin waktu aja. Ya itu pakai apa lah? Serah. Kerjain sendiri aja lah, sendiri-sendiri dulu aja. Bentar deh, kayaknya aku bisa nyoret-nyoret. Bentar, coba. Oh iya, di itu gua. Alah, susah, Cok. Coba, Wi, stop share, Wi. Nih, gue coba dari gue ya. Kelihatan nggak? Belum. Masih loading. Dah. Udah. Coba, bentar. Kalau ada pennya enak. Susah sih Gue ada ngetik. pennya kok. Gue ada pen. Gue Ya tuh udah. tapi tadi nggak bisa di-enter gitu. Kanvasnya. Tapi ini ya. Itu apa? Kita naruh gambarnya dulu nggak? Apa? Gitu. Nggak usah, Boleh. langsung aja. Udah, langsung aja. Langsung apa? Langsung apa? Iya, gambar ulang lagi aja. Oh, Bisa naruh dari filenya.
nggak rapi gitu nggak apa ya. Ini tuh Ya tetap udah nggak apa. tetap miringnya itu mau rapi kayaknya. Garis yang Ayo 30 menit. Udah samping nggak apa, garis. nggak rapi juga nggak apa. Iya sabar Wi, sabar bentar. Wih, Gue mau pergi soalnya. Udah ribet mak gue. ini bakal susah dah. Kalau enggak, tabel di Word ya. Dua, S3, S1, S2, hmm, 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 hmm. Dua, nol, 8, 0, 3, 9. Satu sama temannya itu 60. Dua, satu, satu. Dua, satu, nol, bagi 62. 8 bagi 62. 4, 0, 0. 3 per 2. 3 per 2. 3 per 2. 9 per 2. Terus 2 per 3. 2 per 3. Udah, Dah, indeksnya. 1 dibagi indeksnya. 1 per 3. Bentar. 1 dibagi 1 Jadi per bagi 3. Sama dengan 3. 3. 3. 2 per 3 ya. 2 per 3. 2 per 3. 0, Nggak usah ya? ya udah nggak apa, Udah. 0,66. Ya lagi. 1 dibagi 2 per 3. 3 per 2. 3 per 2. Iya benar. 9 dibagi min 2. Min 4, min 4,5. Dah. Nah, berarti kan
si kolom kolom kuncinya itu kan satu sama si Z. Diwarnain deh, bisa gak? Bentar, bisa. Satu, ke bawah. Ini indeks Bentar. terkecilnya itu min 4,5. 4,5. Kalau si kolom kuncinya itu kan minus tertinggi. Apa tadi yang mana? X1 sama Z ya. Ini ya. X1, ah, Iya. Dia suara sama, kedengeran nggak? sama Beneran. Z-nya. Benar-benar. Udah kan? Apa? Ya. Terus buat tabel Iya. baru lagi. Tabel baru gimana ya, Cok? Iya, Eh, makanya bingung kertas ini saya tadi kertas baru gimana? kali. Ada Iya, gak? kertas Yang barunya. mana ya? Ih, kocak. Masa di sini kalau misalnya iterasi ketiga dia nilai tabelnya jadi ngulang lagi ke yang pertama. Nah, terus kalau ngulang lagi gimana tuh? Tahu? Aneh dah. Sama aja nggak sih kalau ngulang lagi? Kayak ngapain dicari? Hmm. Nah, lah, udah. Kecilin aja net. Baru pilih deh. Ini. Iya, ya. Ayo udah. Coba ya. Lanjut. Ya udah. Gambar lagi kayak gitu. Nol, nol dibagi min 2, nol dibagi min 2, 3, min 2, 1, 2,